Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Larasati dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 234111104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gambaran umum akuntansi dari mata kuliah Pengantar Akuntansi dengan dosen pengampu Miss Dwi Tirta Kencana, SEMS AK. Division of accounting. Accounting is a process that begins with recording, grouping, processing, presenting data, and recording transactions related to finance, so that the information can be used by someone who is an expert in the field and become material for making decisions. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Accounting function. The function of accounting is to provide quantitative information, especially information regarding financial position and performance result. Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja. Why accounting important? The importance of accounting in a company is to manage, report the assets and assets of a company. Pentingnya akuntansi dalam suatu perusahaan adalah untuk mengelola, mencatat, melaporkan kekayaan dan kekayaan suatu perusahaan. Accounting proses, bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup. Accounting information user. 1. Internal accounting staff, manager, employee. 2. External supplier, creditor, customer, investor, government, public citizen. Accounting fields. Accounting keuangan atau financial accounting, auditing atau auditing, akuntansi biaya atau cost accounting, akuntansi manajerial, manajemen accounting, akuntansi pajak, tax accounting, pendidikan akuntansi, accounting instruction. Sistem akuntansi atau akuntansi sistem, akuntansi anggaran, budgetary accounting, akuntansi internasional, international accounting, akuntansi lembaga nirlaba atau not for profit accounting, akuntansi sosial atau social accounting. Accounting profession. 1. Public accountant, 2. Internal auditor, 3. Management accountant, 4. Educator accountant, 5. Governmental accountant. Accounting principles. 1. Prinsip entitas ekonomi atau economic entity principle. Entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut harus independen atau berdiri sendiri. Laporan keuangan tersebut tidak boleh digabung dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola baik. 2. Prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip selanjutnya adalah biaya historis yang dilakukan dengan menulis semua biaya yang dikeluarkan agar bisa mendapatkan barang. Artinya, prinsip ini menulis setiap pengeluaran untuk mendapatkan barang yang diinginkan. 3. Prinsip kesinambungan usaha atau going concern.
Prinsip akuntansi ini menjelaskan bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk membuat usaha selalu berjalan dan berkesinambungan. Prinsip ini mengedepankan perusahaan agar bisa terus berjalan sehingga perlu melakukan berbagai cara yang baik. 4. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Penyajian informasi akan lebih dinilai dengan objektif sepenuhnya. Jika mengacu pada prinsip ini, informasi keuangan yang diberikan harus detail dan terperinci, sehingga akuntan bisa mengambil kebijakan dari laporan yang ada. 5. Prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Dalam prinsip akuntansi pengakuan pendapatan, diketahui bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini yang akan mendapatkan harta. Aliran harta tersebut harus selalu dihitung setiap jangka waktu tertentu. Prinsip mempertemukan matching principle. Prinsip dasar akuntansi lainnya adalah matching principle. Dalam prinsip ini harus ada perbandingan dari pendapatan tersebut dengan biaya pengeluarannya. Prinsip mempertemukan wajib diterapkan di perusahaan karena bisa mengetahui untung ruginya. 7. Prinsip periode akuntansi. Prinsip akuntansi ini berkaitan dengan waktu. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus ditulis dengan struktur dalam jangka waktu tertentu. Misalnya membuat laporan keuangan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai 1 tahun. 8. Prinsip konsistensi. Konsistensi principle. Prinsip akuntansi selanjutnya yaitu konsistensi. Konsistensi adalah ketetapan yang dilakukan secara berkelanjutan. Inilah yang juga diterapkan dalam membuat laporan keuangan. Laporan keuangan harus dibuat dengan format yang sama dan tidak boleh berubah-ubah. 9. Prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter adalah salah satu prinsip dasar akuntansi yang mewajibkan semua keuangan harus memakai satuan moneter atau mata uang tertentu. Hal ini penting agar formatnya menjadi sama semua sehingga perhitungannya menjadi mudah. 10. Prinsip materialitas. Laporan keuangan yang dibuat adalah pencatatan yang bernilai dan ini harus diakui. Setiap pencatatan keuangan tersebut tidak terlepas dari nominal dan material. Jadi setiap informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan tentang bagaimana cara menjaga nilai tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.